Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endah Listiani dalam podcast Let's Talk About. Nah, hari ini aku udah janjian nih dengan salah satu narasumber yang luar biasa, di mana hari ini kita akan membahas hal-hal atau topik menarik nih tentang remaja. Langsung aja yuk kenalan dengan narasumbernya. Halo Dr. Pia Alfia Tenti. Oke, halo. Gini dok, sebelum kita mulai bisa sharing sedikit nggak tentang kesibukannya sebagai dokter dan influencer nih akhir-akhir ini? Oke, ya makasih ya Kak ya. Jadi ada pepatah yang bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, walaupun tadi sudah dikenalkan, tapi mungkin lebih afdol, lebih enaknya lagi saya juga kenalan sendiri. Saya Via Delvia Fenty, kebetulan sekarang profesi saya sebagai seorang dokter. Biasanya itu saya dipanggil Dokter Via. Atau untuk kakak sendiri manggil saya Via juga is okay ya Kak ya. Nah sekarang itu kesibukan saya sebagai konsultan. Jadi sebagai konsultan fat loss. Nah konsultan fat loss itu yang membuat mungkin kalau dari luarnya itu ya Kak ya, membuat orang yang dari gendut jadi kurus. Nah jadi ini sebenarnya arah-arahannya lebih ke nutrisi ya. Nah lebih ke kecukupan nutrisi masing-masing orang yang menjadi klien saya. Jadi gitu, tapi fokusnya saya juga gak cuman yang masalah bikin orang dari gendut jadi kurusnya, tapi untuk kesehatan. Jadi konsentrasi utamanya itu untuk kesehatan orang-orang yang mungkin ada diabetes mellitus, ada sakit jantung ataupun kelainan-kelainan organ yang lainnya. Nah menarik banget karena latar belakangnya ini dari nutrisi ya Kak ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang asupan kaya gizi agar bebas dari anemia nih, khususnya remaja. Nah berbicara sedikit tentang anemia, dari hasil riset kesehatan Indonesia tahun 2013 itu angka anemianya itu Mbak sebesar 37,1%. Justru meningkat pada tahun 2018 sebesar 48,9%. Tentang hal ini nih gimana sih tanggapannya Dokter Pia? Oke, kebanyakan itu ya kalau misalkan kita ngomongin tentang anemia sebenarnya tergantung siapa dulu yang kenanya. Nah, jadi sebenarnya untuk yang anemia sendiri kasus terbanyak ya. Terbanyak kita belum lihat dari prevalensi angkanya. Kasus terbanyaknya itu pada remaja-remaja putri, satu. Terus kasus-kasus terbanyak yang keduanya itu pada ibu-ibu hamil. Nah, jadi sebenarnya kedua orang inilah itu yang sangat rentan kena gitu ya, sangat rentan kena dan semakin tahun gitu ya, kok malah semakin meningkat ya. Nah, ini sebenarnya itu arahannya itu ke pengetahuan kalau dari saya. Jadi semakin kurangnya pengetahuan bagi anak-anak remaja yang perempuan dan juga bagi ibu-ibu hamil, chance untuk kena anemia itu pun juga akan semakin besar gitu ya. Apalagi kan kita 2 tahun yang ini ya, 2 tahun yang kemarin kan juga ada COVID ya, ada COVID. Nah, kalau itu kan yang terakhir tadi datanya sampai tahun 2018. Nah, kita tidak tahu sampai tahun 2022 seperti gini ya data terbarunya gimana. Nah kita berharap juga dari sisi pengetahuan yang seperti ini kita nanti bisa sharingkan lebih ke ke masyarakat lebih luas lagi supaya tahu anemia itu yang seperti apa. Jadi kurangnya pengetahuan sih Kak. Jadi salah satu faktornya yang besar itu pengetahuan ya Kak? Ya, dari pengetahuan. Supaya lebih detail nih, adik-adik remaja tahu di luar sana tentang anemia itu apa sih Kak? Oke, anemia itu kalau misalkan banyak orang bilangnya kurang darah gitu ya. Kan macam-macam. Kan ada banyak ya. Anemia itu kurang darah. Nah sebenarnya secara kesehatan itu, jadi komponen darah itu ada banyak Kak. Komponen darah itu ada banyak, tapi yang paling penting dalam komponen darah itu kita sebut hemoglobin. Nah jadi sebenarnya salah satu fungsi darah itu dia itu kan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, anemia itu keadaan kekurangan hemoglobin. Nah, kekurangan zat yang ada di dalam sel darah merah ini untuk dapat mengalirkan oksigen. Jadinya anemia itu kekurangan kadar hemoglobin ya. Kadar hemoglobin normal pada manusia itu kalau pada laki-laki kurang dari 14. Kalau misalkan pada perempuan kurang dari 12 gram per desiliter. Ketika kita kurang berdasarkan angka, ya sudah kita anemia positif. Jadi HB ya Kak ya? HB, betul, kurang hemoglobin. Nah, Kakak bisa jelaskan nggak sedikit, kan banyak nih masyarakat awam kan salah kaprah, oh iya kamu anemia nih, kurang darah nih, kayak gitu. Bedanya itu apa, atau ini termasuk gejalanya, oh ini tuh sebenarnya sama, ini berbeda, anemia, kurang darah, sama ini Kak, sama tekanan darah rendah. Oh, oke. Ketiga istilah itu.
Oh iya, bener ya, bener. Macem-macem. Bener-bener. Jadi saya itu punya pengalaman ketika saya itu kan pernah kerja di rumah sakit sama kerja di puskesmas ya. Terutama puskesmas. Nah, saya itu pernah kerja di puskesmas Pangkalan Bun. Jadi banyak itu kan pasien-pasien itu yang datang, "Dok, saya kurang darah ini kayaknya," gitu ya. "Saya kurang darah." Terus nanti dikit-dikit loh, "Dok, kayaknya saya ini tekanan darah rendah deh," karena kayak gini. Nah, kan kebanyakan mungkin orang itu apa namanya ya? Oh, ini sama-sama aja, kurang darah ataupun Iya. tekanan darah rendah. Nah, sebenarnya kurang darah dan tekanan darah rendah atau darah rendah itu hal yang sangat berbeda. Hal yang berbeda. Jadi kalau anemia sendiri itu nama lainnya itu kurang darah. Kalau anemia, jadi Iya, kalau iya. misalnya kita ngomongin ini kayaknya anemia, oh itu berarti dia kurang Kurang darah. darah. Itu kurang darah. Tetapi ketika kita berbicara tentang tekanan darah rendah, oh itu tidak ada hubungannya dengan anemia ataupun kurang darah. Jadi yang pertama kalau misalkan anemia kurang darah tadi itu kan rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Itu satu. Terus yang kedua tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah itu berarti tensi. Pernah ya? Jadi kayak Iya, tensi tensi. kita ngukur itu kalau dia rendah. Nah, tensi orang normal itu kan kisaran 120. Iya. Tapi sebenarnya angka 90/60 itu masih oke. Masih bisa kita sebutkan tekanan darah yang masih di batas ambang normal yang paling bawahnya. Nah, ketika tekanan darah manusia kurang dari 90/60 itu tekanan darah rendah. Nah, perbedaannya gimana ya? Jauh ya. Yang satunya kan tekanan darah, yang satunya itu kan apa namanya ya, zat di dalam darah. Nah, tapi kalau misalkan kita tanya-tanya tentang gejalanya perbedaannya apa ya cukup berbeda. Kalau kita nanti lihat kan nanti kita dari tensi ya. Orang-orang yang anemia itu belum tentu tensinya rendah. Sama, orang yang tensinya rendah itu belum tentu anemia. Nah, jadi seperti itu sih. Tapi bisa terjadi kedua-duanya ya, Kak ya. Iya, bisa Di situ terjadi. tekanan darahnya rendah, di situ juga kurang darah anemia juga bisa terjadi. Jadi anemia sama darah rendah itu satu hal yang sama aja kak ya? Darah rendah. Anemia dengan kurang darah itu sama. kurang darah. Tapi Oh, iya, kalau kurang dengan darah. tekanan darah Oh rendah ya, itu tekanan beda. darah rendah itu baru berbeda karena Ya, berhubungan benar. dengan tekanan bukan kandungannya ya kak ya? Ya, benar kayak gitu. Nah kalau ke gejalanya kak, kalau dari segi gejala anemia ini tuh paling hal-hal yang bisa kita, oh ini anemia nih kayak gini. Gejalanya apa aja kak? Yang paling tampak ya, Iya, yang paling tampak. tampak. Sebenarnya yang pertama untuk anemia itu kan tandanya tadi ya, kalau misalkan HB-nya kurang dari 12 untuk yang perempuan terutama. Tapi kalau kita lihat dari gejala enak ya 5L. Nah, aku biasanya tuh menyingkatnya tuh 5L. 5L. Jadi 5L itu ada lesu, letih, lemah, lunglai, pokoknya L. Kita tuh serba lelah semuanya. Serba itu lelah ya, Kak, ya? ya itu biasanya orang-orang keadaan dengan anemia bisa seperti itu. 5L itu yang Ya, paling mudah. 5L. Yang kedua kita susah konsentrasi, kita pusing kepala, kita susah konsentrasi gitu kan ya, kita pokoknya ngerasanya aduh nggak enakan terus mau ngapa-ngapain lemes, pokoknya enakan itu tidur aja, padahal tidak ada hal berat yang kita lakukan. Nah kan biasa ya kalau misalkan ada orang yang capek, yang orang yang letih, lesu, lemah gitu kan, mungkin itu wajar ketika kita ada melakukan sesuatu yang berat ya. Nah perbedaannya pada orang anemia, mereka itu selain mereka kena 5L tadi, mereka sulit konsentrasi dan mereka itu sukanya tiduran aja, tidak ada hal lain, tidak ada hal berat yang mereka lakukan. Nah itu biasanya bisa terjadi pada orang-orang yang anemia. Jadi intinya itu ya kayak 5L tadi terjadi tanpa adanya aktivitas fisik yang berat. Ya, Kok benar, tiba-tiba benar. aduh aku ngantuk nih, benar. lelah nih kayak gitu. Oh iya, ada satu lagi yang tanda-tanda yang bisa kita lihat ya, gejala yang kita lihat. Jadi ketika kita itu lihat mata orang, jadi kita tuh tarik kelopak matanya. Kita tarik kelopak matanya itu ke bawah, itu biasanya ada warna terlalu pucat putih. Biasanya kan kalau misalnya kita tarik mata ke bagian bawah, Kelopak bawah kan masih mata. ada pink ya. Iya. Ada merah, ada pinknya. Nah, tapi kalau pada orang anemia yang paling khasnya, kita turunkan ke bawah itu udah pucat. Bagian bawah mata Iya, kayak. benar bagian bawah mata. Nah, sip, betul. Itu kan harusnya pink kemerah-merahan, ini malah pucat. Nah, itu juga salah satu tanda. Jadi intinya selain dari kadar HB yang bisa kita cek ke fasilitas pelayanan kesehatan, tadi bisa dilihat dari gejala fisiknya dari bagian bawah Betul. kelopak mata sama adanya tanda-tanda kayak lelah, letih gitu tadi betul. ya kak ya. Betul. Yang aku mau tanya kak, kan remaja ini identik dengan berkegiatan, sekolah, kegiatan banyak. Yang paling sering menyebabkan anemia Yang paling sering Iya. menyebabkan anemia Atau- kegiatan. atau yang pokoknya yang berhubungan dengan anemia dan remaja kak.
Penyebabnya anemia. ya, penyebab anemia ini apa aja sih? Oh, pada remaja Iya, ya. pada Oke. remaja. Jadi sebenarnya kalau anemia itu sendiri ya tidak terlalu berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, terutama kita ngomongin tentang remaja ya. Iya, remaja. Remaja putri itu kan kisaran usia 12 sampai Iya. 18 tahun. Nah, itu masih dikategorikan remaja putri ya, atau wanita usia subur. Iya. Nah, jadi orang-orang seperti itu yang paling membuat kenapa perempuan lebih banyak kan ya prevalensinya ketimbang Iya, laki-laki, dibanding karena perempuan bisa haid. Perempuan bisa menstruasi. Nah, jadi sebenarnya ketika perempuan menstruasi, itu kadar darahnya itu bisa berkurang jauh ketimbang kita tidak menstruasi atau ketika kita tidak haid. Nah, tapi sebenarnya tergantung lagi ya, haidnya itu normal atau tidak. Nah, orang-orang yang bisa kena anemia ketika haid atau menstruasi mereka itu tidak normal atau abnormal. Contoh, jadi kalau misalnya ada remaja yang menstruasi ya, normalnya itu mereka ganti pembalut 2 sampai 3 kali sehari. Itu normalnya, normalnya. Dan lebih kurang itu selama 7 hari. Lebih kurang selama 7 hari. Ketika ada seorang remaja perempuan yang haidnya itu lebih dari 7 hari, terus juga ganti pembalutnya lebih dari 3 kali, itu kemungkinan atau chance untuk kena anemia sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, benar sangat tinggi. Jadi kenapa remaja perempuan itu sangat rentan kena anemia karena itu ya, karena mudah haid. Terus juga mereka itu seringnya orang remaja-remaja ini suka diet ekstrim. Nah, ini masuk lagi ke nutrisi ya. Suka diet ekstrim. Jadi kayak aduh aku gendutan gitu ya, berat badanku tinggi, berat badanku naik gitu ya. Aku nggak mau makan nasi. Nah, aku nggak mau makan nasi. Pokoknya aku tuh maunya makan itu 1 kali sehari aja, yang nggak makan nasi lagi gitu. Nah, sebenarnya ketika kita kekurangan nutrisi pun kita juga bisa kena anemia. Karena kekurangan nutrisi ya. Salah satu contohnya itu zat besi sama asam folat. Nah, itu kalau kita kurang makannya, kita kurang mendapatkan zat besi sama asam folat, udah tuh. Udah chance atau kesempatan kena anemia itu sangat tinggi juga, Kak. Jadi faktor terbesarnya karena memang perbedaan ya, kayak organ reproduksi, proses reproduksi wanita itu kan melalui proses menstruasi, sedangkan laki-laki tidak. Ya, tuh. Seperti itu. Nah, selain remaja nih Kak, yang paling rentan setelah remaja ini untuk terkena anemia Kak? Oh, oke. Kelompok mana gitu Kak? Kelompok mana gitu ya. Kelompok yang lain yang mudah kena anemia itu yang pertama ibu hamil. Ya, selain yang ini ya, selain remaja yang putri terutama ya. Yang kedua itu ibu hamil, lalu ada balita, lalu ada lansia, sama yang terakhir orang-orang yang ada penyakit-penyakit kronis. Nah, jadi yang pertama itu kalau pada remaja kan tadi sudah jelas ya, ada menstruasi, mereka bisa diet ketat dan teman-temannya. Kalau ibu hamil itu karena keperluan tubuhnya sangat tinggi zat besi. Jadi ibu hamil itu keperluan tubuhnya itu zat besi sangat tinggi, keperluan asam folatnya juga sangat tinggi karena kan mereka yang dihidupi itu kan gak cuma ibunya ya, tapi kan juga calon bayinya, jabang bayinya juga dihidupi. Jadi ketika sama lagi sebenarnya balik lagi ke nutrisi Kak, balik lagi ke nutrisi. Ketika ibu yang hamil gitu kan ya, terus mereka itu kurang nutrisinya atau nutrisinya malah salah-salah mereka konsumsi, mereka kesempatan untuk bisa anemia pun juga sangat tinggi. Kalau balita sama lansia itu sebenarnya masuk ke bagian persiapan organ-organ mereka. Kalau pada balita kan organnya belum siap nih. Pada balita itu kan organnya belum siap. Belum lagi kalau misalkan orang tuanya itu kan nggak terlalu banyak nih kasih makanan buat balita ya. Kemungkinan untuk anemia juga tinggi. Kalau lansia karena udah menurun. Nah, karena udah menurun organ-organnya itu untuk bisa membuat hemoglobin itu juga sudah menurun. Orang-orang penyakit kronis juga itu juga sudah menurun fungsi-fungsinya. Jadi kesempatan untuk bisa anemia juga sangat tinggi, Kak. Jadi kalau pada ibu hamil karena untuk sendiri aja kita harus mencukupi ya nutrisinya, apalagi berdua begitu ya Kak ya. Berdua. Seperti itu. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya nih Kak. Penting nih, apa aja sih tips agar terhindar dari anemia? Tips untuk terhindar anemia ya. Yang pertama itu cukup cairan, yang kedua cukup nutrisi. Nah, cukup cairan dan juga cukup nutrisi. Sebenarnya ini juga balik lagi ke bagian nutrisi ya. Nutrisi itu dia tuh ada dua, kayak ada yang nutrisi makro, ada yang nutrisi mikro. Nah, nutrisi makro itu kan mencakup ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nah, itu harus kita masukkan ke dalam gizi seimbang. Gizi sama, jadi bukan juga berlebihan ya gizinya ya, tapi gizi seimbang. Satu. Habis itu yang keduanya lagi kan yang dari nutrisi yang mikro. Nutrisi mikro ini termasuk vitamin, termasuk mineral juga. Jadi semuanya tuh harus cukup. Semuanya harus cukup kita makan ya, makan it's okay 3 kali sehari kita makannya ya, tapi secara kualitasnya bagus. Kualitas bagus maksudnya misalnya kayak kita itu ada makan hati ayam, itu hati ayam sangat tinggi, zat besi di hati ayam itu sangat tinggi. Habis itu juga sayur mayur yang yang warna daunnya itu hijau gelap.
Nah itu juga sangat tinggi bagian zat besinya, misalnya bayam atau Iya, kayak brokoli, ya itu kan mudah ya kita dapatkan ya. Nah itu juga sangat bagus, nanti yang penting sesuai gizinya, yang penting gizinya itu seimbang. Satu, habis itu yang kedua, kalau menstruasi kan susah kita hindari ya, Iya, ya kan? pasti. Kalau menstruasi kan Iya. susah kita hindari ya. Kita udah kena menstruasi nih, terus kita kan anemia lagi, gimana dong? Kita harus ngapain? Ya udah, ketika kita ada menstruasi, ketika kita juga ngerasa lemes, kita nggak apa-apa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti mungkin ada dikasihkan tablet tambah darah dan teman-temannya nanti bisa nanti dari fasilitas kesehatan tersebut. Oke. Jadi tipsnya tadi ada terhidrasi yang cukup, Ya betul. nutrisi yang cukup, serta kalau dalam keadaan menstruasi kita bisa mengecek di diri kita sendiri, oh aku kayaknya butuh nih datang ke fasilitas kesehatan, layanan kesehatan untuk mendapat tablet tambah darah tadi ya kak ya. Ya benar. Nah seandainya nih kak, dua kelompok ini remaja dan ibu hamil sudah menderita anemia nih, penanganannya seperti apa kak? Oke, ini kita udah bicaranya anemia ya. Iya, Udah anemia. positif anemia Iya, nih. udah Ya kalau anemia udah nih. kalau udah positif anemia kan berarti kadar Hb-nya itu udah pasti kurang dari 12 ya. Kalau misalkan dia tuh masih kurang dari 12, jadi mungkin kisaran 10 sampai kisaran 11 ya gram per desiliter Hb-nya itu masih bisa kita konsumsi tablet tambah darah. Jadi kita bisa tablet tambah darah itu ada banyak di puskesmas atau banyak di apa namanya ya, atau banyak di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kita bisa datang, terus juga kita bisa minta tablet tambah darah satu. Yang kedua kan kita bisa mencukupi dengan nutrisi yang tadi ya, dengan gizi seimbang, bukan gizinya kurang apalagi gizinya berlebih. Itu. Dan setelah itu lagi kalau itu pada yang remaja ataupun ibu hamil yang masih kadar Hb-nya masih 10 masih 11 lah gitu ya. Tetapi ada keadaan kalau misalkan nanti penurunan Hb-nya sangat ekstrim. Contoh, pada remaja itu ada yang kurang dari 8 atau ada yang kurang dari 7. Ibu hamil juga tiba-tiba malah kurang dari 8, kurang dari 7. Oh oke. Berarti langsung berangkat ke IGD setempat ataupun ke fasilitas kesehatan setempat karena nanti sangat memerlukan penanganan yang namanya transfusi darah. Nah, tapi tidak semua orang yang anemia itu ditransfusi darah, tidak semua, nanti tergantung kadar Hb-nya. Jadi nanti penanganannya tergantung berapa kadar Hb-nya, Kak. Oke, jadi anemia ini enggak, oh anemia aku harus dapat penanganannya, enggak ya kayak langsung enggak Nah, langsung kayak gitu. nggak Ada langsung. pembagiannya tingkatannya. Betul, betul. Oh ini parah, harus nih dapat rujukan, pemeriksaan langsung oleh Nah, tenaga benar-benar. ahli. Kalau yang masih ringan masih bisa diusahakan dari nutrisi, Benar, dari benar. hidrasi, seperti itu kak ya. Nah yang terakhir kak, menu apa aja sih menu yang bisa kita temuin di sekitar kita untuk membantu pemenuhan nutrisi? Oh iya, tentang menu ya. Iya, berkaitan dengan anemia. Iya, kalau menu mungkin kalau menu makanan sih sebenarnya menu makanan apapun ya oke. Yang terpenting itu bahan makanannya. Oh, iya, Nah, Kak. ya kan ya. Bahan, Kak, ya? Betul, bahan makanan. Jadi bahan makanannya itu yang paling dianjurkan untuk pencegahan anemia. Kalau dari saya sih ada 3 ya. Yang pertama itu adalah kandungannya tinggi zat besi. Habis itu yang kedua itu yang tinggi asam folat. Terus yang ketiga itu yang tinggi vitamin B12. Nah, kenapa? Karena 3 hal inilah yang kalau misalkan kita kekurangan 3 hal ini, satu saja kita kekurangan salah satu bahan ini, kita sangat rentan kena anemia. Nah, jadi bahan-bahan yang tinggi seperti itu. Contoh, kalau yang tinggi zat besi itu kayak hati ya, hati ayam, terserah hati ayam atau hati daging itu aman. Habis itu berikutnya itu kan daging-daging ya, daging-daging yang merah, daging-daging merah ya. Entah daging merah apapun, misalnya kayak daging sapi, daging kambing yang merah ya. Yang kedua itu ikan-ikan laut atau seafood ya, itu juga sangat tinggi zat besinya. Kacang-kacangan juga tinggi. Nah, habis itu kalau yang tinggi asam folat itu lebih ke sayur-sayur sama ke bagian buah-buah. Itu biasanya juga selalu tinggi. Habis itu juga vitamin B12 ya, sebenarnya rata-rata makanan, sumber makanan juga ada vitamin B12-nya. Yang penting tidak kekurangan. Dan satu hal lagi, kalau misalkan kita itu punya riwayat adanya anemia ya, usahakan kurangi bahan makanan yang mengandung tanin. Nah, bahan makanan yang mengandung tanin ini paling banyak terdapat di mana? Di teh-teh atau di kopi-kopi. Nah, di teh-teh atau di kopi-kopi. Jadi hati-hati ya, bukannya tidak boleh, tapi hati-hati. Jadi misalkan kita seperti ini ya, kita lagi anemia, kita makan kan nih makanannya tuh enak-enak, bagus-bagus nih udah ya, tapi kita minum teh, waduh. Teh itu dia bisa menghambat penyerapan zat besi, jadi hati-hati. Ya, minuman yang terbaik untuk membantu kita makan makanan penyerapan zat besi itu yang mengandung vitamin C tinggi. Es jeruk bagus ya, es jeruk Iya, boleh. bagus. Es jeruk atau minuman jeruk atau kita peras sendiri ya, jeruknya kita peras sendiri itu oke. Jeruk itu sangat bagus kita untuk sebagai teman-teman makan kita atau bahan makanan kita, menu kita untuk bisa menyerap zat besi dengan sangat baik, itu bagus.
untuk yang jeruknya. Oke, ada tambahan ilmu nih kita. Jadi Hmm. walaupun isi piringku udah bagus nih, isi piringku Bener. udah bagus, isinya ada sayuran, ada daging-dagingan seperti yang kakak sebutkan tadi, tapi kalau pendampingnya itu teh yang Iya. mengandung tanin ya kak, Tanin, betul. Tanin. itu justru tidak efektif Betul. penyerapan nutrisi dari Betul. makanan kita. Betul. Mungkin bisa keserap tapi tidak sebanyak kalau Tidak kita sebagus. tidak pakai teh. Tuh. Ada tambahan ilmu baru kita. Jadi menarik sekali tentang anemia pada remaja ini ya teman-teman. Hal yang bisa kita garis bawahi, topik pentingnya adalah tentang tips ya. Tipsnya ada 3. Ternutrisi yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih, terhidrasi yang cukup, serta apabila dalam kondisi tertentu, misalnya nih aku lagi haid dan aku nih udah nemuin nih gejala kayak aduh aku pusing, nggak pengen ngapa-ngapain padahal belum ada aktivitas tapi udah capek. Nah itu bisa mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan, bisa minta tablet tambah darah ya tadi kak. Betul. Nah, ya, Bisa seperti minta itu. tablet tambah darah. Nah untuk menu apa aja sih yang di sekitar kita tadi udah dijelaskan oleh dokter. Yang penting itu mengandung 3 zat ya kak ya. Mm-mm. Ada asam folat, ada zat besi sama B12 ya. Betul. Udah untuk bahan-bahannya sendiri bisa sesuaikan dengan apa yang kita suka, entah itu kacang-kacangan, tadi ya kayak daging-dagingan, sayur-sayuran. Menarik banget dan tambahan lagi pendamping untuk saat kita makan nih. Untuk penyerapan nutrisinya supaya lebih efektif. Kalau bisa jangan sampai pakai teh ya kak ya. Boleh tapi jangan boleh. bersamaan mungkin kak ya. Jangan bersamaan, apalagi Sama kalau makan. punya riwayat anemia atau lagi haid ya. Wah. Iya. Kalau diusahakan sih jangan dulu. Tapi nggak dilarang kan kayak Nggak dilarang, nggak ngeteh dilarang. aja Boleh. gitu kayak nggak berlebihan. Oke. Menarik banget ya guys ya tentang anemia pada remaja ini. Jadi makasih banyak ya dok ya. Iya. Udah mau datang ke sini bahas tentang anemia nih Mm-mm. terkait remaja dan ibu hamil. Nah sekian podcast kita pada hari ini bersama Dokter Tia. Semoga teman-teman remaja, ibu-ibu hamil dan seluruh wanita yang menonton acara ini bisa mengambil manfaat dari obrolan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak.